Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Dalam acara ILC Karni Ilyas kemarin ya, tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, ada yang menarik perhatian saya tentang penampilan Ali Mochtar Ngabalin yang memakai baju batik dan tidak memakai surban lagi dia, tapi pakai peci putih. Bukan peci putih, sorry, peci hitam. Dan tampaknya dia sedang melakukan rebranding ya, kalau dalam marketing ya. Dia ingin membentuk satu persepsi baru tentang dirinya, yaitu persepsi itu cara melihat baru, cara orang melihat seseorang itu persepsi. Dan dia ingin memasarkan dirinya dengan cara yang berbeda, seperti ketika dia memakai surban, dan surban itu diserang oleh banyak orang. Tetapi gaya Ali Mochtar Ngabalin masih sama ketika dia berkata, kalau ada masalah dalam demokrasi itu jangan saling menuduh ya, dan jangan saling mencederai. Satu ungkapan yang klise sebenarnya, dan itu sebenarnya ahistoris juga, itu ucapan seperti itu. Perhatikan cuplikan videonya. Ini negara demokrasi, jadi tidak sepatutnya bagi kita dalam setiap masalah-masalah yang begitu muncul kemudian kita harus saling menuduh dan saling mencederai orang lain. Menurut saya ini adalah satu pembelajaran yang tidak baik. Nah, itulah ya video yang menarik ya, karena Ali Mochtar Ngabalin lama sudah berganti dengan Ali Mochtar Ngabalin baru dengan peci hitam ya. Dan tidak ada lagi celah untuk orang lain menyerang surban bundarnya yang dijuluki seperti roda Vespa. Dan orang menumpahkan kekesalan dengan menyerang simbol yang dipakai oleh Ali Mochtar Ngabalin. Jadi dia sedang melakukan rebranding ya, memasarkan dirinya supaya lebih soft, lebih halus lagi masuk terhadap pasar dengan memperkecil hambatan. Tidak seperti beberapa waktu yang lalu dia mendapatkan serangan yang bertubi-tubi, terutama ketika dia secara tidak sopan berdebat dengan Ustadz Zaitun Rasmin yang menghebohkan itu, sehingga Karni Ilyas tampak marah dengan mengatakan perdebatan saat itu memalukan karena gaya dan pendekatan yang dilakukan oleh Ali Mochtar Ngabalin. Dan poinnya bukan itu ya, poinnya adalah dia mengatakan dalam demokrasi kalau ada masalah jangan saling menuduh. Bagaimana menurut Anda, bagaimana? Tulis komentar ya. Kalau menurut saya, tuduh menuduh ya dalam demokrasi itu lumrah dan manusiawi, karena orang itu juga perlu memasang sikap curiga terhadap pendapat atau rumusan dalam sebuah draft undang-undang. Ketika draft undang-undang itu begitu jelas ya merugikan kepentingan umat Islam, merugikan kepentingan Islam, apalagi dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu ada peluang Pancasila ditafsirkan menurut penguasa dan kelak akan menjadi alat, instrumen untuk memukul lawan-lawan politik yang tidak sejalan dengan selera penguasa, sebagaimana pernah Pancasila itu ditafsirkan menurut selera penguasa, dan penguasa itu adalah Bung Karno. Dan Pancasila juga pernah ditafsirkan menurut selera penguasa, dan penguasa itu adalah
Pak Harto dengan alat Pancasila itu, kedua pemimpin kita yang berjasa itu justru membungkam lawan-lawan politiknya. Bagaimana? Apakah perlu ada tuduhan-tuduhan dalam diskusi? Apa kita perlu diskusi dengan sopan santun saja dan percaya bahwa orang yang menyusun satu rancangan undang-undang adalah orang-orang yang berniat baik? Dan kita, kalau menurut saya, kita harus cukup waspada terhadap setiap kalimat dan paragraf dalam rancangan undang-undang. Apakah dia merugikan Islam atau tidak? Kalau perlu, memang kita perlu menuduh ada tangan dan niat jahat di balik rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Itu menurut perspektif saya, ya. Perlu menuduh pikiran-pikiran yang kita pandang berbahaya untuk Islam. Silahkan Anda punya pendapat sendiri. Apakah dalam demokrasi tidak boleh saling menuduh, tidak boleh saling mencederai pada tingkat perdebatan intelektual? Tulis komentar Anda ya, di kolom komentar pendapat Anda, mohon ditulis. Terima kasih atas partisipasinya. Moga-moga bisa membuka wawasan kita dan orang tetap harus menuduh siapa sebenarnya Ali Mokhtar Ngabalin. Harus dibuka ruang-ruang untuk selalu berpikir kritis terhadap manuver, gerak, penampilan, dan pikiran, ucapan-ucapan seorang Ali Mokhtar Ngabalin sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Jangan lali di subscribe, di like, dan dibagikan ke grup-grup yang punya ya, yang Anda punya. Jangan lali, jangan lupa ditulis pendapat di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.